Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Cuma lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah usus buntu ya. Yaitu bagaimana mewaspadai 6 tanda-tanda penyakit usus buntu sebelum makin parah ya. Ya sobat sekalian ya, kalau kita melihat salah satu penyakit yang tidak boleh dianggap remeh tentu saja usus buntu gitu ya, karena kondisi ini itu selain menimbulkan ya rasa nyeri yang tak tertahankan, bisa mengganggu aktivitas pengidapnya setiap hari gitu ya. Nah, perlu diketahui apa saja tanda-tanda penyakit usus buntu ya, supaya kita itu bisa melakukan pencegahan sebelum kita itu bisa jadi mengalami gitu ya. Nah, kalau kita melihat penyakit usus buntu ini ya, istilah medisnya itu appendicitis ya. Ini adalah tempat menyimpan sisa makanan yang berbentuk jari ya. Jari yang menonjol di bawah usus besar ya. Nah, sisa makanan yang tidak dicerna dengan baik itu lama-kelamaan akan menyumbat saluran di usus buntu, sehingga bakteri atau senyawa berbahaya lain itu berkembang ya. Hal ini menyebabkan usus buntu iritasi dan radang, kemudian terjadilah penyakit usus buntu ya. Nah, meskipun ini menjangkiti semua orang ya tanpa terkecuali ya, tapi kebanyakan yang ditemukan itu di antara usia 10-30 tahun ya. Artinya usia remaja itu sudah bisa terkena ya penyakit usus buntu ya. Nah, rasa radang usus buntu ini ditandai dengan sakit pada bagian kanan perut ya, dan diare ya. Namun tidak semua orang pasti merasakan hal yang sama, pasti ada bagian-bagian yang lain ya. Nah, apa saja ya tanda-tanda usus buntu itu ya? Yang ada 6 ya yang akan dibahas kali ini. Yang pertama adalah sakit perut di bagian kanan bawah ya. Jadi usus buntu itu terletak di sisi kanan bawah perut manusia ya. Nah, ini kalau sudah meradang ya, seseorang itu merasakan sakit di area ini ya. Maka ketika sudah mengalami sakit perut di sebelah kanan ya, ini sudah tanda-tanda kena usus buntu ya. Namun berbeda di sakit perut biasa ya. Sakit perut biasa itu biasanya mulai dari sekitar perut pusat, kemudian rasa sakit tersebut menjalar ke sisi kanan perut pengidapnya. Nah, terkadang nyeri ya, nyeri itu juga sampai ke perut sebelah kiri ya. Jadi kanan dan kiri itu kalau sudah merasakan sakit yang nyeri itu bisa indikasi terkena usus buntu gitu ya. Nah, sakit yang intens ini dalam rentang beberapa jam, saking sakitnya terkadang sampai membangunkan pengidap yang sedang tidur nyenyak ya. Jadi kalau sudah ada indikasi usus sebelah kanan dan sebelah kiri itu sudah sakit, itu indikasi ya. Yang kedua ya, tanda-tandanya adalah kembung ya. Nah, walaupun perut kembung kebanyakan muncul saat seseorang merasa kenyang ya, tetapi ya perut kembung itu patut dicurigai ketika kita merasakan sakit itu bisa jadi merupakan gejala dari usus buntu gitu ya, yang bengkak ya. Kondisi ini membuat perut tidak merasa nyaman dan begah karena kelebihan gas dan atau makanan ya, jadi perlu diwaspadai. Yang ketiga adalah penyebab usus buntu, yaitu tanda-tanda usus buntu adalah demam. Nah, apakah bisa menjadi penyebab ya? Ternyata bisa gitu ya. Demam itu bagian dari respon kekebalan tubuh jika terjadi infeksi atau peradangan dengan cara meningkatkan suhu tubuh ya. Artinya demam itu ya tidak hanya bisa saja ya berkaitan dengan penyakit usus buntu ya. Orang dengan suhu normal ya menunjukkan angka antara 36 sampai 37 ya. Lebih dari itu bisa dianggap demam bila sebelumnya tidak menjalani aktivitas berat atau berada di luar ruangan. Yang keempat, sebab atau tanda-tanda usus buntu antara lain mual dan muntah ya. Bagi Anda yang sering mual dan muntah ya, meskipun bisa tidak pasti ya itu usus buntu ya, tetapi bisa patut diduga gitu ya. Karena mual dan muntah itu sebenarnya tanda-tanda yang sangat umum ya. Meskipun sangat umum ya, peradangan di usus buntu itu membentuk suatu
penyumbatan atau obstruksi usus dari abses yang meluas ya. Dan yang kelima adalah diare dan sembelit ya. Nah, diare dan sembelit ini adalah masalah pencernaan di mana seseorang mengalami durasi BAB yang tidak normal ya. Kalau berlangsung terus menerus gitu ya. Kemudian adanya penumpukan bakteri, virus dan parasit ini di saluran pencernaan bisa menjadi indikasi ya usus buntu. Dan kemudian yang terakhir itu selera makan menurun ya. Kalau kita merasakan selera makan menurun ya, itu mungkin salah satu hal juga yang bisa patut diwaspadai ya, selain kondisi usus kita yang nyeri gitu ya. Karena penurunan ketika usus kita itu sudah nyeri dan berlangsung terus-menerus dan berkali-kali, itu bisa menimbulkan efek yang lain, yaitu selera makan yang menurun ya. Penurunan selera makan itu merupakan dampak gabungan dari tanda usus buntu lainnya ya, rasa nyeri ya yang terus menerus dan berulang-ulang ya. Itu tentu saja juga menurunkan ya selera makan ya. Jadi rasa menyeri karena sakit perut atau diare membuat seseorang tidak punya gairah untuk mengkonsumsi makan ya. Kalau kita melihat usus buntu itu bisa pecah ya dalam 48 atau 72 jam setelah timbulnya gejala ya. Jadi jika terjadi kehilangan nyawa adalah ancamannya karena tubuh sudah terkontaminasi oleh kotoran. Oleh sebab itu, seseorang yang telah mengalami tanda-tanda usus buntu berulang kali diharapkan segera melapor ke dokter untuk dilakukan diagnosis mendalam. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda tersebut, memang harus segera melakukan diagnosis gitu ya. Dan jadi selain diagnosis yang harus kita lakukan, tentu saja kita harus start atau mulai pola hidup sehat ya. Salah satu pola hidup sehat selain menjalankan makanan ya, pola kebiasaan yang sehat, tentu saja saya juga sering merekomendasikan untuk konsumsi produk kesehatan, yaitu propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan yaitu Turkish Propolis Trukia ya. Yang ini ya, karena ini produk sapu jagat dan produk premium karena sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit. Kemudian manfaat lain dari Turkish Propolis Trukia ini antara lain membantu mengatasi penyakit non medis ya, kemudian dapat mengatasi kolesterol ya, kekebalan tubuh, asam urat ya, diabetes, stroke, luka ringan, batuk pilek ya, kemudian amandel, jantung, sinusitis dan lain sebagainya. Jadi ini ada produk sapu jagat yang dapat mengobati berbagai macam penyakit. Kemudian yang varian selanjutnya yang sudah juga saya rekomendasikan, yaitu selain yang merah, yang biru ini adalah Turkish Propolis Trukia brand ya. Manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, juga dapat membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina, mengatasi gangguan migrain, mengatasi keluhan vertigo ya, mengatasi sering sakit kepala berkelanjutan, stres, kepala pening ya, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja, sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran, dan juga dapat menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Propolis Trukia ya, yang ini ya, antara lain sudah mendapat sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA, International Nano Entrepreneur Association. Kemudian juga mengandung flavonoid yang tinggi ya, kemudian bebas dari bakteri ya, sudah mengandung nanoteknologi. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan Turkish Propolis Trukia ini sesuai berat badan tubuh. Misalkan berat badan tubuh itu 60 kg, berarti 6 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat ya, misalnya diabetes, stroke ya, jantung, diabetes dan lain sebagainya, yang berat itu terapinya bisa 3 kali pagi, siang dan malam.
Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Prophylax Turkiya. Link pembelian ada di deskripsi atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia atau Shopee. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.